Semoga kepala keluarga tua beristirahat dengan tenang. Sampaikan perintah. Sesuai dengan pesan terakhir kepala keluarga tua, kerahkan segala upaya untuk menemukan Tuan Muda Qin. Baik. Sesuai dengan pesan terakhir kepala keluarga tua, kerahkan segala upaya untuk menemukan Tuan Muda Qin. Sesuai dengan pesan terakhir kepala keluarga tua, kerahkan segala upaya untuk menemukan Tuan Muda Qin. Sesuai dengan pesan terakhir kepala keluarga tua, kerahkan segala upaya untuk menemukan Tuan Muda Qin. Sesuai dengan pesan terakhir kepala keluarga tua, kerahkan segala upaya untuk menemukan Tuan Muda Qin. Sesuai dengan pesan terakhir kepala keluarga tua, kerahkan segala upaya untuk menemukan Tuan Muda Qin. Baik, baik, baik. Ayah, Ayah, Nuo-Nuo sangat sakit. Apakah Nuo-Nuo akan tiada? Ayah, Nuo-Nuo sakit sekali. Apa boleh Nuo-Nuo tidak diobati lagi? Nuo-Nuo, ayah pasti akan melakukan segalanya untuk menyembuhkanmu. Setelah kamu sembuh, ayah akan membawamu bermain ke taman hiburan. Bagaimana? Ayah bohong. Nuo-Nuo tahu penyakitku tidak bisa disembuhkan. Ayah harus berhemat. Saat aku tiada nanti, ayah harus tetap melanjutkan hidup sendiri. Tuan Qin, mohon Anda keluar sebentar. Nuo-Nuo, ayah keluar sebentar ya. Kamu tunggu ayah sebentar. Boleh? Suyan, Zhao Gang, kalian pasangan tidak tahu malu. Sedang apa kalian di sini? Sedang apa? Dasar sampah. Uang tunjangan untuk istriku, kapan mau kamu bayar? Sudah 3 bulan kamu tidak bayar. Suyan, apa kamu tidak punya malu? Biaya pengobatan Nuo-Nuo saja hampir tidak sanggup kubayar. Tega sekali kamu membawa selingkuhanmu untuk meminta uang tunjangan padaku? Qin Yu, hebat sekali kamu ya. Uang tunjangan ini sudah ditetapkan oleh pengadilan. Atas dasar apa kamu tidak memberikannya padaku? Hanya demi uang tunjangan, kamu bersikeras memperebutkan hak asuh Nuo-Nuo dariku. Setelah mendapatkannya, kamu malah menelantarkan Nuo-Nuo. Apa kamu tahu Nuo-Nuo hampir saja tiada di tanganmu? Cukup. Pembicaraan ini sudah tidak menarik lagi. Dulu aku benar-benar bodoh karena memilihmu, menikah denganmu, dan parahnya malah melahirkan anak pembawa sial ini. Berikan uang itu padaku, jika tidak, pacarku baru saja naik jabatan menjadi manajer umum konglomerat Yuxuan. Kalau kamu berani tidak membayar, aku tidak segan akan melemparmu dan anak pembawa sial itu keluar dari rumah sakit. Yuxuan Group? Ya ampun, itu kan grup perusahaan terbesar di dunia. Bahkan rumah sakit kita pun berada di bawah naungan Yuxuan Group. Suyan, kamu seharusnya tahu. Demi mengobati Nuo-Nuo, aku sudah menjual perusahaanku. Aku sekarang sudah tidak punya uang lagi. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, ya cari cara dong. Kamu bisa pergi donor darah. Lagi pula hidupmu di dunia ini hanyalah sampah yang tidak berguna. Pergilah jual darahmu, setidaknya kamu bisa memberikan sedikit kontribusi untuk masyarakat. Aduh, dasar pecundang. Ternyata kamu pintar juga ya. Sudah tahu caranya mohon? Begini saja. Kamu berlutut sekarang. Jilat bagian bawah sepatuku sampai bersih. Maka aku akan memberimu tunjangan 1 hari. Bagaimana? Zhao Gang, Hah? kamu benar-benar brengsek. Wah, Aku peringatkan kamu. cepatnya dari sini. Apa? Kamu mau memukulku? Ayo, pukul ke sini. Ayo. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kalian apa yang kalian kerjakan di sini? Beraninya kalian membuat kekacauan di rumah sakit Longteng? Apa kalian sudah bosan hidup? Asisten Shen, mereka lah yang memprovokasi kami lebih dulu. Sudah cukup. Aku tidak peduli. Oh, benar juga. Hei Marga Qin, aku menyuruhmu membayar biaya medis. Apakah kamu sudah membayarnya? Hari ini adalah hari terakhir. Penyakit putrimu itu, apa kamu masih ingin mengobatinya atau tidak? Jika terus menggunakan obat khusus ini, dia masih bisa bertahan beberapa hari lagi. Jika tidak, dia hanya punya pilihan buruk yang menanti.
Obati? Tentu saja harus diobati. Saya mohon, tolong berikan obat khusus itu dulu padanya, boleh? Nuo-nuo tidak boleh tiada. Sudahlah. Bayar dulu uangnya, baru bicara. Baik, aku akan segera mencari uangnya. Aku akan segera pergi. Nuo-nuo, ayah sudah punya uang. Ayah akan segera membayarnya untukmu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Apa yang terjadi pada Anda? Apakah Anda sedang menghadapi masalah? Demi mengumpulkan biaya pengobatan putriku, aku menjual 2000 ml darah. Apa Anda gila? Anda tidak sayang nyawa? Jika itu bisa menyelamatkan putriku, bukan hanya menjual darah, menjual ginjal pun akan aku lakukan. Jalan hidup masih panjang. Peganglah uang ini dulu. Demi putri Anda harus terus bertahan hidup dengan baik. Terima kasih. Aku tidak boleh menyerah. Nuo-nuo. Nuo-nuo masih menungguku di rumah sakit. Tuan Muda Qin. Akhirnya saya menemukan Anda. Tuan Muda. Tuan Muda. Nona, apa Anda tidak salah orang? Mana mungkin saya salah orang? Tuan Muda, begitu darah Anda masuk ke bank data, hasilnya sangat cocok dengan Tuan Besar. Kami sudah mencari Anda selama lebih dari 20 tahun. Apa? Ayah kandung Anda, bernama Qin Zhen. Dia adalah pemegang saham terbesar di Yuxuan Group sekaligus ketuanya. Tuan Besar sudah tiada 3 bulan yang lalu. Sebelum kepergiannya, beliau meninggalkan surat wasiat. Semua aset atas namanya diberikan kepada Anda. Jika tidak, maka semuanya akan didonasikan. Cukup. Jangan bercanda denganku sekarang. Aku harus segera ke rumah sakit untuk menyelamatkan putriku. Tuan Muda. Tidak apa-apa jika Anda tidak percaya. Kartu nama? Ini kartu nama saya. Silakan Anda simpan. Jika terjadi apapun, Anda bisa menghubungi saya. Dia sudah tidak bisa tertolong lagi. Bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Asisten Shen, sepertinya pasien masih bernapas. Jika aku bilang urus, maka urus saja. Kenapa banyak bicara sekali? Ayah dari bocah sampah ini saja sudah tidak kelihatan rimbanya. Untuk apa dia masih dibiarkan di sini? Hanya membuang-buang tempat. Biaya pengobatannya pun tidak mampu mereka bayar. Jika terus menggunakan obat khusus ini, mungkin dia masih bisa bertahan beberapa hari lagi. Sekarang dia hanya tinggal menunggu waktu saja. Minggir, cepat minggir. Kenapa? Kamu tidak tega? Biar aku yang lakukan. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Hampir jantungan saja. Apa yang kamu teriakan? Anak kecil ini sudah tiada. Aku baru saja akan menutupi tubuhnya dengan kain putih. Tidak. Bagaimana mungkin? Nuo-nuo, cepat buka matamu. Cepat lihat ayah. Dia masih bernapas. Hanya tersisa napas terakhir. Segera bawa keluar dari sini. Jangan memenuhi tempat kami. Tidak, Nuo-nuo, tidak akan tiada. Apa kalian sudah memberinya obat khusus? Kamu saja belum membayar. Bagaimana mau pakai obat khusus? Hah, apa? Kamu pikir kami ini lembaga amal? Mengapa tidak pakai obat khusus itu? Bukankah sudah kubilang aku pergi mengumpulkan uang? Aku. Bagaimana kalian tega melihatnya meregang nyawa? Tega sekali. Masih berani bicara? Memangnya bicaramu itu berguna? Kamu pikir kamu siapa? Sudahlah. Putrimu sudah tiada. Cepat minta perawat untuk memindahkan jasad ini. Cepat panggil orang. Lagi pula, aku beritahu kamu ya. Bangsal rumah sakit ini, biayanya dihitung berdasarkan waktu. Jika kamu punya uang, silakan terus berteriak padaku di sini. Tidak. Dia belum tiada. Dia masih hidup. Bukankah yang kamu mau hanya uang? Akan kuberikan padamu sekarang juga. Uang? Di mana uangnya? Ada di mulutmu itu. Ini ada $20.000. Lanjutkan pengobatan putriku. Cuma ini? Apa maksudmu? Kamu membawa $20.000 untuk mempermainkanku? Biar ku beritahu ya.
kamu masih berhutang pada rumah sakit kami lebih dari 300.000 dolar. Jika hari ini tidak dibayar, cepat bawa anak kecilmu itu dan angkat kaki. Jangan menyita tempat tidur kami. Aku baru pergi 5 jam. Bagaimana mungkin hutangku 300.000 dolar lebih? Kamu pikir ruang ICU itu bisa ditinggali gratis? Memangnya obat-obatan khusus itu tidak pakai uang? Biaya pertolongan darurat tidak butuh uang, ha? Kenapa di tagihan ini ada biaya obat khusus yang dipakai hari ini? Bukannya sudah dihentikan karena ada tunggakan? Oh, benar juga. Tadi aku hampir lupa. Obat khusus putrimu hari ini tidak dihentikan. Cepat pergi bayar. Kalau bukan karena aku memberinya obat, saat ini mungkin dia sudah kaku. Lalu apa ini cairan suntik progesteron? Itu jelas-jelas untuk penguat kandungan wanita hamil. Bagaimana mungkin putriku menggunakannya? Lepaskan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa? Ingin bermain kasar denganku? Kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Aku rasa kamu benar-benar ingin dihabisi. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Sebaiknya segera berikan obat itu pada putriku. Kalau tidak, aku akan buat kamu tidak bisa pergi dari sini dalam keadaan bernapas. Minggir kamu! Pergi dari sana! Nuo, cepatlah sadar. Jangan menakuti ayah. Beraninya, kamu memukulku. Pantas saja istrimu meninggalkanmu. Ternyata, kamu memang pecundang yang benar-benar tidak berguna. Pria malang yang dikhianati. Diam! Dasar pecundang. Aku peringatkan kamu. Tempat ini adalah rumah sakit Longteng. Oh, ya, satu hal lagi. Wanitamu itu punya pria baru, seorang manajer di Yusuan Group. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan menyuruh manajer Zhao untuk menghabisimu. Bukannya kamu ingin tahu apa itu progesteron? Sekarang aku beritahu kamu. Istrimu maksudku? Salah. Dia adalah istrinya manajer Zhao. Dia sedang hamil. Beberapa hari yang lalu dia datang ke rumah sakit untuk disuntik. Dia bilang, kamulah yang harus membayarnya. Hahaha. Jika putriku sampai tiada, entah itu kamu, Suyan ataupun Zhao Gang, jangan harap ada yang bisa lari. Semua harus menerima hukumannya. Mencoba menakutiku? Tuan muda, Itu kamu. Bagaimana bisa kamu datang ke sini? keadaannya sangat mendesak. Aku membawakan sedikit uang untuk Anda terlebih dahulu. Uang. Uang sebanyak ini? Kamu ingin uang ini? Mau, aku mau sekali. Asalkan Anda memberikan semua uang ini padaku, aku akan segera memberikan obat terbaik untuk putri Anda. Kamu pikir kamu layak mendapatkan uang ini? Aku. Mau uang? Masih minta uang? Putriku sudah hampir tiada, dan kamu masih berani meminta uang. Brengsek! Qin Yu. Aku peringatkan kamu. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah sakit Longteng. Ini milik grup konglomerat Yuxuan. Berani sekali kamu. Aku ingin bertanya langsung pada direktur kalian. Mengapa rumah sakit Longteng memiliki sampah sepertimu? Direktur? Kamu memangnya kenal dengan direktur kami? Kenapa? Telepon saja kalau bisa. Segera datang ke ruang ICU anak nomor 3. Ada yang ingin aku bicarakan. Aduh, aktingmu sangat meyakinkan ya. Apakah teleponnya tersambung? Dasar orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Hari ini akan kubuat kamu melihat kenyataannya. Hei, Dekan Huang. Huang Sanzen salam kepada CEO Nangong. Nan, CEO Nangong. Sentian, Eh, bagaimana caramu menjadi asisten? Beraninya kamu mengganggu sampai CEO Nangong harus datang langsung ke sini. CEO Nangong adalah pejabat presiden dari konglomerat Yusuan. Apa kamu mau aku buat perhitungan denganmu? Hanya seorang asisten, hampir saja mencelakai putriku. Sentian, lihat apa yang telah kamu perbuat. Kamu benar-benar sampah. Hanya mempermalukan nama baik rumah sakit kita saja. Mulai detik ini, kamu dipecat. Pak Direktur jangan. Saya hanya melakukan sedikit kesalahan dalam pekerjaan. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Cuma dipecat? Kemari kalian. Bawa pergi sampah ini. Selidiki dia baik-baik. Jangan. CEO Nangong, saya mohon ampuni saya. Ampuni saya. Tuan Muda Qin, Tuan Qin, saya mohon. Kasihanilah saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mengasihanimu? Lalu apakah kamu pernah merasa kasihan pada pasien dan keluarga yang telah kamu rugikan?
Perbuatanmu sungguh tidak bermoral. Hukum karma telah datang, dan tidak ada jalan untuk lari darinya. Tuan Muda, Terima kasih sungguh. Anda terlalu sungkan, Tuan Muda. Apa yang Qing Niao lakukan hanyalah sebuah kewajiban. Jika bukan karena Tuan Besar yang menyelamatkanku dan membesarkanku saat itu, mungkin Qing Niao sudah lama tiada dan menjadi debu. Kondisi Nuo meskipun sudah stabil untuk sementara, tapi dia belum sembuh total. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda, untuk kondisi Nona Muda saat ini, sepertinya hanya ada satu orang yang bisa mengobatinya. Siapa? Tabib ajaib Hua. Tuan Muda, disinilah tempatnya. Kudengar tabib ajaib Hua sengaja mengadakan lelang amal di sini. Orang ini sangat sulit ditemui. Hanya disinilah satu-satunya cara, agar kita punya kesempatan untuk menemuinya hari ini. Baiklah, kalau begitu aku masuk dulu. Wah, bukankah ini si miskin Qin Yu? Qin Yu, apa kamu datang ke sini untuk mengemis? Dia cukup pintar. Dia tahu orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah orang kaya dan terpandang. Mungkin saja dia bisa mendapatkan banyak uang di sini. Hahaha. Ternyata Anda, Tuan Muda Zhao, harusnya Anda bilang dulu jika ingin datang, agar kami bisa menjemput Anda dengan baik. Saya tiba-tiba berubah pikiran. Kebetulan, saya membawa seorang teman. Oh, benar juga. Hanya Nona yang satu ini, yang merupakan teman saya. Sedangkan yang satunya lagi, saya sama sekali tidak mengenalnya. Kalian berdua seharusnya lebih teliti. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhao. Orang yang asing bagi kami, tidak akan pernah kami izinkan masuk. Hahaha. Apa Anda punya janji temu? Jika tidak ada, kartu VIP juga boleh. Kalau keduanya tidak ada, sebaiknya jangan masuk. Janji temu apa? Ini adalah lelang amal. Mereka saja bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Di pelelangan ini, semua yang datang adalah tamu VIP. Orang biasa tidak boleh sembarang masuk, karena itu Anda harus menunjukkan bukti janji temu. Aku tadi tidak melihatnya memiliki janji temu. Dia bilang, dia tiba-tiba berubah pikiran dan datang ke sini untuk berbelanja. Kenapa? Jika dia bisa masuk, kenapa aku tidak bisa? Tuan itu adalah anggota di sini. Kami semua sudah sangat mengenalnya. Sepertinya... Dasar sampah, jangan berpura-pura hebat. Cepat pergi dari sini. Untuk membuat kartu emas, berapa jumlah uang yang harus diisi? Kartu biasa memerlukan isi saldo $150.000. Untuk kartu emas minimal $450.000. Dan kartu berlian memerlukan saldo lebih dari $1.500.000. Ayo, mau isi saldo yang mana? Cuma $1.500.000? Tidak mahal sama sekali. Tapi menurutku, harga di tempat kalian ini masih terlalu murah. Di sini, apakah ada yang lebih bergengsi daripada kartu berlian? Hahaha, hanya $1.500.000. Kamu sudah gila karena miskin ya? Lihat apa yang kamu pakai. Aku rasa mengeluarkan beberapa ribu dolar saja pasti sulit bagimu. Masih berani ingin jadi anggota VIP? Apa kamu sanggup membayar $1.500.000? Bayar dulu uangnya baru bicara lagi. Jangan sok kaya di sini. Mengerti? Kamu menghalangi tamu terhormat kami. Sampah. Orang lain yang bergaya kaya memang benar-benar punya uang. Hah? Memangnya kamu punya berapa uang? Apa kamu tahu kalau dirimu sangat bodoh? Cepat pergi. Tuan Qin, Anda adalah Tuan Qin kan? Saya sudah menunggu Anda cukup lama di dalam. Kenapa tidak masuk? Bukannya aku tidak mau masuk, tapi petugas keamanan di depan pintumu tidak membiarkanku masuk. Dia mengusirku. Menurutku tempat kalian ini terlalu tidak ramah. Kurasa lebih baik aku tidak datang lagi kemari. Aduh, mohon jangan marah dulu. Biar kulihat siapa yang tidak tahu diri, sampai berani menghentikan Anda. Dia yang mengatakannya. Apa kamu tidak punya mata? Aku menyuruhmu ke sini adalah untuk menyambut tamu terhormat. Sialan, begini caramu bekerja. Beraninya kamu menghalangi Tuan Qin kami yang terhormat. Cepat pergi dari sini. Kamu sudah dipecat. Pergi! Manajer, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya harus menghidupi orang tua dan anak-anak saya. Ibu saya masih menunggu saya untuk membayar biaya rumah sakit. Tuan Qin, mohon lupakan kesalahan saya. Dan bermurah hatilah. Tadi saya tidak mengenali orang hebat sepertimu. Maafkanlah saya kali ini, ya? Sudahlah, mencari nafkah di luar memang tidaklah mudah. Tapi kamu harus ingat, jangan lakukan ini lagi ke depannya. Terima kasih, Tuan Qin. Tuan Qin sungguh sangat baik. Tuan Qin sungguh sangat baik. Miskin Qin Yu ini, beraninya dia berlagak di hadapanku. Aku ingin lihat bagaimana nanti bocah ini bisa masuk ke sini. Jika dia ingin masuk, dia harus berlutut dan bersujud 3 kali, baru dia boleh melangkah masuk ke sini. Ini. Bagaimana mungkin? Sampah seperti dia, bagaimana bisa dibiarkan masuk? Pasti dia masuk diam-diam. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tunggu sebentar. Apa kamu tidak lihat tadi dia masuk bersama manajer itu?
Bocah ini sedang beruntung. Pantas saja satpam membiarkannya masuk. Pasti karena takut dihukum oleh manajer. Aku ingin lihat, meskipun si sampah ini berhasil masuk, apa yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia tidak akan mampu membeli apapun. Kamu? Loh kamu, Sejak pertemuan singkat itu, saya masih belum tahu siapa nama Nona. marga saya Yan. Nama saya Yan Ruoksue. Nama saya Qin Yu. Nona Yan, terima kasih banyak atas bantuan Anda waktu itu. Sampah seperti dia, bagaimana mungkin bisa kenal dengan wanita secantik itu? Bergaul dengan orang macam ini, pasti dia pun bukan wanita baik-baik. Entah dari klub malam mana asalnya dia. Wih, Oh iya Tuan Qin, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku dengar, Tabib Ajaib Hua akan menghadiri lelang hari ini. Kedatanganku kali ini hanya ingin demi anakku mencoba peruntungan. Begitu rupanya. Selamat datang para tamu undangan di lelang amal kami. Barang lelang hari ini disumbangkan oleh para dermawan dari berbagai pihak. Meskipun harga barang-barangnya ada yang tinggi dan rendah, namun niat baik kita semuanya sama berharganya. Barang yang satu ini sedikit istimewa, disumbangkan oleh seorang tamu misterius. Ini merupakan sebuah lukisan karya seorang penderita leukemia di ranjang rumah sakit. Walaupun hanya karya anak-anak, namun memiliki makna yang sangat besar. Harga awal $100. $1.000. Kenapa kamu melakukan ini? Di acara lelang sebesar ini, ternyata ada sebuah karya dari seorang anak. Kurasa, ini mungkin tantangan yang dipersiapkan oleh Tabib Ajaib Hua. Jadi aku ingin mencoba keberuntunganku. Tuan Qin, memang sangat pintar. Kalau begitu, biar aku membantumu juga. $2.000. Sepertinya para hadirin sekalian sangat berbaik hati. $2.000. Apakah ada yang ingin menawar lagi? $10.000. Tuan Qin, kamu tidak perlu melakukannya seperti itu. Maksudku adalah memenangkannya untukmu. Tidak masalah. Saya tawar $100.000. $10.000. Tuan Qin, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tadi hanya berniat membelinya untukmu. Tidak apa-apa. Aku tawar $100.000. 100.000? Apa orang ini sudah gila? Membayar $100.000 hanya untuk coretan? Anak kecil begini. Kamu tidak mengerti? Ini yang namanya orang berjiwa amal. Memang pantas menyandang gelar putra dari keluarga Zhao. Benar-benar sangat dermawan. Cuma $100.000 saja. Qin Yu, aku ingin lihat sampai kapan kamu mau berpura-pura. $1 juta. Hahaha. hahaha. $1 juta? Tuan, apakah Anda yakin? Karena ini adalah acara lelang amal, jika hal ini bisa membantu mereka yang sedang menderita, apa artinya uang $1 juta ini? Hahaha. Qin Yu, oh Qin Yu, aktingmu benar-benar terlalu berlebihan. Uang nafkah untuk mantan istrimu saja. Tidak mampu kamu bayar? Bagaimana mungkin kamu punya $1 juta untuk beramal? Benar sekali, Qin Yu. Kamu si miskin tak tahu diri. Kalau tidak punya uang jangan sok kaya. Cepatlah keluar dari sini. Keamanan. Latar belakang orang miskin ini adalah yang paling aku ketahui. Dia hanya datang ke sini untuk berbuat onar. Bawa orang ini segera pergi dari hadapanku. Nyonya ini, Tuan Qin adalah tamu undangan yang khusus diundang oleh manajer kami. Sepertinya Anda harus bersikap lebih sopan kepadanya. Dasar kamu tidak tahu diuntung. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkan $1 juta, akan kupastikan lukisan ini aku telan bulat-bulat. Suyan, jika aku benar-benar bisa mengeluarkan $1 juta, apakah kamu yakin akan memakan lukisan ini? Kamu pikir aku bercanda? Biar aku beritahu ya. Jika hari ini kamu benar-benar sanggup mengeluarkan $1 juta, biar aku yang akan memakan lukisan ini. King Neo, sekarang kirimkan uang tunai $1 juta ke sini. Hahaha. Hahaha. Qin Yu, oh Qin Yu. Aku tahu kamu sudah sangat putus asa karena miskin, dan aku juga tahu kamu ingin pamer di hadapan Nona Suyan, hanya untuk menjaga harga diri. Tapi kebenaran tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya. Aku ingin lihat bagaimana kamu membereskan kekacauan ini nanti. Apakah aku hanya berpura-pura atau tidak? Kamu akan segera tahu. Aku hanya berharap sebentar lagi kamu bisa menepati janjimu yang tadi. Mana barangnya? Barang apa? Kamu siapa? Hahaha. Qin Yu, kamu ini benar-benar orang yang aneh. Aktingmu bahkan tidak sehebat itu. Kamu benar-benar mengira kamu itu tuan muda dari keluarga kaya. Sudah kuduga, orang ini sejak awal terlihat tidak punya uang dan hanya berpura-pura kaya. Nah, sekarang dia benar-benar jadi bahan lelucon. Zaman sekarang ternyata masih ada orang yang membosankan seperti ini. Benar-benar tidak menarik. Aku bahkan merasa malu melihatnya. Tuan Qin, tidak perlu sampai seperti ini. Wah, siapa itu? Luar biasa sekali kedatangannya. Astaga, wanita itu cantik sekali. Tuan Qin, barang yang Anda minta sudah sampai.
Anda meminta $1 juta, itu sungguh terlalu sedikit. Qing Niao mengambil inisiatif sendiri dan membawakan $100 juta untuk Anda. Ini bagaimana mungkin? Dia aku. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas hanya orang miskin. Zhao Geng, apa yang baru saja kamu katakan? Aku? Bukannya tadi bilang, jika dia bisa mengeluarkan $1 juta, kamu akan memakan lukisan ini? Aku tidak bermaksud begitu. Iya, itu dia. Dia yang bilang, dia yang ingin memakan lukisannya. Kamu pria macam apa kamu ini? Suyan? Oh, Suyan. Jadi ini pria yang kamu pilih. Hei Suyan, dengarkan penjelasanku. Hei. Tuan Qin, perlukah saya membereskan mereka? Tidak perlu. Jika benar-benar membiarkan mereka memakan lukisan ini, itu malah membuang-buang saja. Tuan Qin, seseorang mengundang Anda untuk bertemu. Mari silakan. Tabib Ajaib Hua, Nona Nangong, sudah lama tidak bertemu. baguslah. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Saya mohon bantuan Anda. Selamatkanlah nona saya. Nona? Kondisinya sangat kritis. Detak jantungnya sudah sangat lemah. Tabib Ajaib Hua, apakah putriku masih bisa diselamatkan? Jika ini orang lain, mungkin sudah tiada harapan. Tapi selagi aku ada di sini, masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Aku bisa membawa putri kecil ini ke tempat tinggalku. Aku perlu menyiapkan obat khusus untuknya. Ini. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuan Tabib Ajaib Hua. Tuan muda, maaf merepotkan Anda, tapi Anda harus ikut saya ke konglomerat Yuxuan. Pelaksana tugas Direktur Pusat, Wang Hongmu, sedang menunggu Anda. Jadi, ternyata kantor pusat konglomerat Yuxuan ada di sini. Benar-benar terlihat sangat mewah. Tuan-tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah perlu bantuan saya untuk mencarikan seseorang? Begini, aku ada janji dengan Pak Wang. Aku juga punya nomor ponselnya. Pak Wang, di sini kami memiliki Pak Wang dari divisi logistik, Pak Wang dari divisi keuangan, dan juga Pak Wang dari divisi pengembangan bisnis. Saya tidak tahu Anda mencari Pak Wang yang mana. Itu, aku benar-benar kurang tahu. Jika kamu tahu, justru itu malah aneh. Tin Yu, aku dengar dari Yanyan, kamu menjual rumah peninggalan ibumu. Dasar anak tidak berguna, mengeluarkan $1 juta demi membeli sebuah lukisan, pantas saja, sampai biaya medis untuk anak itu saja. Kamu tidak mampu bayar. Jangan merasa paling pintar. Tuan Manajer Zhang, apakah Anda mengenal tuan-tuan ini? Aku bukan hanya sekedar kenal, bahkan aku sangat mengenalnya. Benar begitu kan, pria yang diselingkuhi? Zhao Gang, apa jabatanmu di sini? Aku manajer pemasaran yang baru. Departemen pemasaran? Kurasa, kamu lebih cocok menjadi manajer departemen pengolah limbah. Kamu, dasar sampah. Beraninya kamu merendahkanku? Xiao Zhou, dia ini hanya seorang berandalan yang mencari masalah. Cepat usir dia keluar. Tapi tuan ini punya janji temu dengan Pak Wang. Dia juga punya nomor ponselnya. Pak Wang? Orang seperti dia ingin menemui Pak Wang? Dia ini cuma orang yang sedang bersandiwara. Nomor telepon Pak Wang kami bisa ditemukan di situs resmi perusahaan. Apa kamu pikir dengan trik murahanmu itu kamu bisa masuk ke sini? Aku harus segera rapat. Singkirkan bocah tengik ini dari hadapanku sekarang. Tuan, sebaiknya Anda tunggu saja di sini. Xiao Zhou, apa yang sedang kalian lakukan? Sebaiknya kamu tunggu saja di sini. Xiao Zhou, apa yang kamu lakukan? CEO Nangong, Anda datang tepat waktu. Bocah ini ingin berpura-pura mengenal Pak Wang. Dia bahkan mencoba menipuku, tapi sekarang dia sudah saya cegat. Apa maksud perkataanmu itu? Tuan Qin ini adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Pak Wang. Saya sendirilah yang menyetir mobil untuk menjemputnya ke kantor ini. Tuan Qin, saya sungguh minta maaf. Hamba yang rendah ini telah buta dan bodoh. Karena telah menyinggung Anda, saya harap Anda yang berjiwa besar mau memaafkan kesalahan saya ini. Dan anggaplah saya bukan siapa-siapa. Sudahlah, dia juga hanya melakukan tugasnya dengan baik. Ayo kita naik ke atas saja. Tuan Qin, saya sudah menunggu Anda sejak tadi. Tuan muda, silakan Anda berbincang dulu. Saya akan pergi mengurus hal yang lain. Silakan duduk. Tuan Qin, saya ingin bertanya, sejauh mana kesan Anda
Mengenai ayah Anda sendiri, berapa banyak ingatan yang Anda miliki tentang ayah Anda? Sepertinya aku tidak terlalu ingat. Aku hanya ingat, ketika aku masih sangat kecil, ibuku memberitahuku bahwa aku pernah sakit parah. Jadi, pikiranku menjadi agak kacau. Ingatan sebelum usia 6 tahun, semuanya agak kabur. Sepertinya, ayahku juga meninggalkan aku di saat itu. Lalu, bolehkah saya bertanya, apakah ibu Anda bernama Zhao Yufang? Ya benar. Tuan Qin, apa yang akan saya katakan selanjutnya, mungkin akan sulit untuk Anda terima. Tetapi, saya harus mengatakannya. Sebenarnya, Zhao Yufang itu, dia hanyalah ibu angkat Anda, bukan ibu kandung Anda. Ibu kandung Anda, dalam sebuah kecelakaan mobil waktu itu, sudah tiada. Sedangkan Anda, juga mengalami luka parah. Waktu itu, ayah Anda, karena sangat berduka, dia ingin menenangkan diri sendirian. Oleh karena itu, dia meminta pengasuh bernama Zhao Yufang untuk membawa Anda ke tempat yang lebih jauh untuk memulihkan diri. Dan ingatan Anda, mungkin di saat itulah, mulai menjadi kacau. Jadi begitu rupanya. Pantas saja, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Qin, selanjutnya kita akan melakukan upacara serah terima warisan. Ayah Anda, sebelum wafat mengatakan bahwa Anda adalah ahli waris tunggalnya. Namun, untuk mendapatkan warisan ini, Anda harus melewati beberapa tantangan. Jika Anda tidak bersedia, atau dengan kata lain, gagal melewati tantangan ini, maka dia akan secara tegas mendonasikan seluruh warisan ini kepada masyarakat. Lalu, tantangan apa yang harus saya lalui? Hah? Di sini ada sebuah kartu. Mulai dari sekarang, Anda harus menghabiskan isi kartu ini, yaitu $2 miliar dalam 1 bulan. Menghabiskan $2 miliar? Bagaimana, Tuan Qin? Tantangan kecil seperti ini, bagi Anda, seharusnya bukan masalah besar, kan? Tidak masalah. Bagus kalau begitu. Ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuan Anda, yaitu tentang properti yang baru dikembangkan konglomerat kami. Penjualannya sedang terus menurun. Saya ingin meminta Anda untuk menyelidikinya. Ini adalah asisten saya, Abao. Jika ada urusan, Anda bisa langsung menelponnya. Manajer Zhao, apa aku pernah menyinggungmu? Tidak ada tuh. Lalu kenapa tadi kamu memintaku untuk menghadang tuan itu? Tuan, maksudmu bocah Kinyu itu? Cih, dia itu bukan apa-apa. Apa salahnya aku menyuruhmu menghadangnya? Sampah masyarakat seperti dia, sama sekali tidak layak masuk ke gedung konsorsium kita. Sepertinya kamulah yang sebenarnya bodoh. Kamu, aku... Nuo. Akhirnya ayah punya kemampuan untuk membuatmu tinggal di villa mewah. Kinyu, bagaimana dia bisa ada di sini? Si sampah tak berguna ini, dia sudah membuatku sangat menderita. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Cui. Halo Tuan, boleh tahu Anda ingin melakukan urusan apa? Apakah ingin melihat rumah atau balik nama? Halo, saya di sini untuk melihat rumah. Tuan, Anda ingin mengetahui tipe yang seperti apa? Aku ingin melihat rumah terbaik di sini. Baiklah Tuan, silakan lewat sini. Silakan duduk Tuan. Tuan, berapa nomor reservasi Anda? Untuk rumah terbaik kami, pelanggan harus membuat janji terlebih dahulu baru bisa melihatnya. Tak disangka ternyata harus buat janji dulu. Tuan, berapa nomor Anda? Itu. Jika tidak ada reservasi, apakah masih bisa melihat rumahnya? Apa tidak ada reservasi? Tuan, apa Anda lupa nomor reservasi Anda? Bukan. Aku tidak tahu kalau melihat rumah harus buat janji. Tapi menurutku, itu bukan masalah besar kan? Tidak ada reservasi? Moki, ada apa ini? Aku lihat ada pelanggan di sini yang terus menunggumu. Apa kamu tidak tahu caranya melayani tamu? Manajer Jiang, maaf, saya minta maaf. Tuan Muda Zhang sudah datang. Sekarang Anda segera pergi ke ruang tunggu VIP dan layani mereka. Manajer Jiang, pelanggan ini berkata ingin melihat rumah yang terbaik, tetapi dia tidak memiliki janji temu. Jadi, ada apa ini? Bahkan hal sepele seperti membuat janji pun tidak tahu. Pelanggan ini bilang dia tidak tahu tentang janji temu. Menurut saya, dia sepertinya tipe orang yang tidak sanggup membeli rumah. Apakah perlu saya mengusirnya keluar? Apa perlu ditanyakan lagi? Usir saja dia secara halus. Bahkan syarat bahwa melihat rumah harus dengan janji temu. Hal seperti itu saja dia tidak tahu. Terlihat jelas dia orang kelas bawah. Kamu layani pelanggan yang lain dulu. Baiklah. Sekarang sebenarnya bisa tidak melihat rumahnya? Tentu saja bisa. Dia hanyalah seorang magang yang baru datang. Dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengantar Anda melihat rumah terbaik. Biar saya yang menggantikannya. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Mari. Inilah rumah terbaik yang kami miliki. Silakan Anda lihat sesuka hati. Baik. Kemari.
Inilah rumah terbaik di sini. Silakan Anda lihat-lihat sesuka hati. Hei, saya ingin melihat unit rumah aslinya, bukan sekadar market seperti ini. Ku bilang ya, Anda mau sampai kapan begini terus? Bahkan melihat rumah saja butuh janji temu. Hal semacam itu saja tidak tahu. Tapi masih berani mau melihat rumah? Melihat penampilanmu saja? Memangnya sanggup beli? Terlepas dari sanggup atau tidaknya aku beli, apa maksudmu bersikap begini? Aku memang begini sikapnya. Terus terang saja, orang sepertimu yang tidak punya uang tapi sok kaya, sudah sangat sering kutemui. Bukannya kamu cuma mau pamer saja? Nah, di sini ada banyak sekali market rumah. Kamu lihat saja sepuasmu. Jangan tidak tahu diuntung. Cepat, temani gelandangan miskin ini untuk melihat-lihat rumah dengan benar. Nak, kamu mau melihat rumah atau mau melihat peti mati? Berani-beraninya membuat onar di sini. Apa kamu sudah ingin tiada? Ya? Kelompok orang sombong yang meremehkan orang lain. Kartu ini, kalian kenal tidak? Apa itu kartu bansos punyamu? Ini adalah Manajer Jiang, ini cuma sebuah kartu rongsok. Apa maksud Anda dengan ini? kartu rongsok. Ini adalah black card teratas milik Yuxuan Group. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Mohon maaf ya Tuan. Lihatlah, ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Jika saja Anda menunjukkan kartu ini sejak awal, maka kami, seluruh departemen ini pasti akan melayani Anda, bukan begitu? Jika tidak ada kartu ini, mungkin saya sudah lama sekali diusir oleh kalian. Inikah sikap kalian dalam melayani pelanggan? Saya dikirim oleh Pak Wang untuk melakukan inspeksi. Dia bilang penjualan properti belakangan ini terus menurun. Saya sempat merasa heran. Properti sebagus ini, kenapa tidak kunjung terjual? Sekarang saya tahu apa alasannya. Sekarang aku mengerti kenapa. Ini juga bukan sepenuhnya salah kami, kan? Kami juga hanya melakukan pekerjaan sesuai aturan dan peraturan. Jika tidak ada janji temu, memang tidak diperbolehkan melihat rumah. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kami. Benar sekali, benar sekali. Kami juga hanya bekerja sesuai peraturan. Jika semua orang datang minta melihat rumah, bagaimana kami bisa melayani semuanya? Bahkan jika belum bisa melihat rumah fisiknya, kalian tetap harus melayani setiap pelanggan dengan baik serta menjelaskan setiap unit dengan benar. Apakah kamu sudah melakukannya? Pak Wang. Apa yang dikatakan Tuan Chin sangatlah benar. Jiang Suerong, peraturan tetaplah peraturan, tapi sebagai pengawas departemen, kamu memimpin bawahanmu untuk bersikap acuh, tak acuh dan tidak sopan pada pelanggan. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya? Maafkan saya. Saya minta maaf Pak Wang, biasanya saya tidak memperlakukan pelanggan seperti ini. Ah, benar juga. Itu karena dia, si Moki itu. Dia bilang pemuda miskin ini sepertinya tidak mampu membeli rumah, makanya saya memperlakukannya seperti itu. Aku ulangi sekali lagi. Terlepas dari apakah pelanggan mampu membeli rumah atau tidak, kalian tidak boleh bersikap dengan sikap seperti ini. Beraninya kamu mempermalukan diri di depan Tuan Chin. Kamu sungguh keterlaluan. Mulai hari ini, jangan pernah berpikir untuk masuk ke dalam perusahaan apapun di bawah konglomerat Yuxuan. Tuan, Pak Wang. Tuan Muda Qin, maaf atas kelancangan saya tadi. Sekarang saya akan menunjukkan pada Anda salah satu dari grup perusahaan kami, sebuah hunian yang sangat mewah, Taman Genting. Lewat sini, silakan. Pak Wang, saya mohon kepada Anda, tolong berikan saya satu kesempatan lagi, Pak Wang. Si pecundang Kinyu itu pergi kemana? Mungkinkah dia benar-benar sudah diusir keluar oleh petugas keamanan? Si pecundang kurang ajar itu sudah membuat hidupku jadi sangat menderita. Sudah kehilangan pekerjaan, masih juga diusir dari rumah. Sekarang juga hal ini akan aku kirim kepada mantan istrimu. Biar kekasihnya saja yang memberimu pelajaran yang setimpal. Haha. Barang rongsokan macam apa ini? Ditaruh di sini sungguh merusak pemandangan saja. Wang Hongmei, apa yang kamu lakukan? Duh, kamu sudah kembali? Aku kira kamu sudah melarikan diri. Kenapa kamu membuang barang-barangku keluar? Uang sewa bulan ini, bukankah sudah aku bayar? Menurutmu kenapa? Kamu itu cuma seorang gelandangan. Demi mengobati anakmu itu, utangmu sudah menumpuk di mana-mana. Masa sewanya sudah berakhir. Memangnya kamu masih punya uang untuk memperpanjang? Lebih baik aku mencari penyewa baru secepatnya, kan? Jika tidak, saat rumahku ini kosong, memangnya kamu mau membayarnya? Kebetulan sekali, kemarin ada orang yang mau melihat rumah ini, jadi aku segera membereskan segalanya. Kenapa? Paling tidak, sisa uang sewa rumah untuk beberapa hari ini akan kukembalikan padamu. Ambil uangmu dan segera pergi. Jadi, kamu membuang barang-barangku ke depan pintu? Memangnya kenapa kalau aku membuangnya? Biarkan aku memberitahumu, kamu memang baru saja kembali. Jika kamu tidak kembali, aku sudah akan membuang barang-barang ini langsung ke tempat sampah. Barang-barang tidak berguna ini hanya mengotori depan pintuku saja. Cepat bereskan semua sampah ini
dan angkat kaki dari sini. Aku sudah memberikan uangnya padamu. Jangan mencoba untuk tetap tinggal. Kenapa aku harus pergi? Aku sudah membayar uang sewanya, maka hak untuk tinggal di rumah ini adalah milikku. Kenapa kamu berani membuang barang-barangku keluar? Tidak mau pergi? Haha. Kamu tidak percaya kalau aku bisa memanggil orang untuk mengusirmu dengan kasar? Wah, Kinyu. Kamu sudah tidak mampu membayar sewa ya? Sampai diusir seperti ini? Hahaha. Aduh, ternyata masih ada orang yang memaksakan diri tinggal di sini. Kenapa kalian berdua bisa ada di sini? Lihatlah dirimu yang payah itu. Masih berani menyewa orang untuk merundung nyanyian keluargaku. Sangat angkuh tapi tak punya apa-apa. Dasar sampah yang mencari penyakit. Simpan saja uang yang kau pakai untuk menyewa orang demi uang palsu itu. Itu cukup untuk membayar sewa rumah selama beberapa bulan kan? Kinyu, kamu ini benar-benar makhluk yang mempermalukan diri sendiri. Pergi ke bagian pemasaran untuk membeli rumah, lalu dikepung oleh penjaga keamanan, bahkan videonya direkam, dan malah berani dikirim padaku. Sungguh rendah. Beraninya di depan umum menghinaku seperti itu. Sepertinya kamu masih tidak sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Hari ini, aku akan membuatmu sadar, biar kau tahu bahwa kau itu hanyalah sampah yang layak diinjak-injak di bawah kakiku. Tuan Muda Zhao, cepat beri dia pelajaran, buat dia berlutut di tanah dan memohon ampun padaku. Sayang, tenang saja. Kak Guang, beri dia pelajaran yang setimpal. Habisi bocah ini sampai dia berlutut memohon ampun. Tuan Muda Zhao jangan khawatir. Jika dia tidak mau berlutut, maka aku akan buat dia bertekuk lutut dan memaksanya tunduk. Bocah, apa kau mau berlutut sendiri? Atau perlu kakekmu ini yang turun tangan? Sekalipun hubungan kita telah berakhir, Suyan, teganya hatimu mencari orang-orang berandalan ini hanya untuk melawanku? Masa lalu kita? Memangnya kau layak? Salahkan saja dirimu sendiri. Sudah miskin tapi masih saja suka pamer. Dasar tidak berguna, kamu itu hanyalah sampah yang layak diinjak di bawah kaki. Sial. Aku sedang bicara padamu. Anak muda, berlututlah. Maaf sekali, kaki saya sedang bermasalah, jadi tidak bisa ditekuk. Sial. Kalau begitu hari ini aku yang akan menyembuhkanmu. Kenapa kalian masih diam saja? Habisi dia. Kamu si bersikeras tidak mau pergi, sekarang lihatlah akibatnya. Aku tidak perlu mencari orang, sudah ada yang memberimu pelajaran. Hentikan semuanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Wah, bukankah ini wanita tak tahu malu yang waktu itu bersama pria sampah ini? Kenapa? Apa kamu ingin membelanya? Hah? Hei, kamu. Beraninya kamu tidak sopan kepada nona kami? Cari masalah saja. Hei, kamu. Beraninya kamu tidak sopan pada nona kami? Ingin cari mati ya? Kamu? Zhao Geng. Wanita kejam ini, dia berani menyuruh orang memukulku. Serang mereka, patahkan kaki anjing-anjing ini. Kamu. Siapa sebenarnya kalian? Sebutkan nama kalian. Kota Yun keluarga Yan, pengawal Yan Ruoxue nona muda, Chengqi. Keluarga Yan. Nona muda Yan, ampuni saya. Nona muda Yan, ampuni saya. Nona muda Yan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Aku datang mencari Anda karena ada urusan. Oh. Ayo pergi. Hei, Tuan Bao, selamatkan saya. Tuan Bao, Anda datang tepat pada waktunya. Bocah ini. Hei, Tuan Bao, selamatkan aku. Tuan Bao, kamu datang di saat yang sangat tepat. Bocah ini membuatku menyinggung Nona Muda Yan. Bocah, jangan mengira hanya karena Nona Muda Yan mendukungmu, kamu jadi hebat. Kekuatan Tuan Bao bisa menghabisimu dengan mudah. Bahkan Nona Muda Yan sekalipun, dia harus tetap menghargai Tuan Baoku ini. Kamu sudah habis. Haha. Kudengar, Tuan Bao adalah pengawal yang selalu berada di sisi konglomerat Yusuan Presiden Wang kita. Dan dialah pengawal yang memimpin seluruh kekuatan bawah tanah di kota Yun. Kinyu, kamu pasti tidak akan bisa lari hari ini. Hahaha. Tuan Bao, anak buahmu ingin menyerang temanku. Ini tidak pantas, bukan? Tuan Qin. Tuan Qin. Apa yang terjadi di sini? Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Si kepala botak ini, dia orangmu? Tidak juga. Ada apa? Apa dia menyinggung Anda? Sebenarnya tidak, hanya saja tadi dia ingin menghancurkan tempurung lututku. Apa? Kenapa? Dia menyinggungmu? Tidak juga, hanya saja dia ingin mematahkan kakiku. Apa? Berani sekali dia meremehkanmu. Buat dia lumpuh, lalu buang ke laut. Baik, bos. Tuan Bao. Jangan. Tuan Bao. Tuan Bao. Tuan Qin. Hei, jangan Tuan Qin. Aku salah. Maafkan aku. Tuan Qin. Maafkan aku. Tuan Qin. Tuan Qin. Maafkan aku. Tuan Qin. Ampuni aku. Tuan Qin. Ampuni aku. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Orang miskin sepertinya, kenapa bisa membuat pendukung Kak Guang begitu menghormatinya? Tuan Muda Qin, bagaimana dengan mereka berdua? Suruh mereka pergi. Pergi? Suyan, aku melakukan ini karena kamu adalah ibu kandung Nuo Nuo. Kami akan pergi, kami segera pergi. Siapa kamu sebenarnya? Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah miliarder, apakah kamu percaya? Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah seorang miliarder, apakah kamu percaya? Tapi bukankah kamu baru saja pergi menjual darah demi biaya pengobatan? Ceritanya sangat panjang. Kalau begitu saat Tuan Qin punya waktu, ceritakan saja padaku. Ini alamat kantorku. Jika Anda ada waktu, Anda bisa mampir. Setelah urusanku di sini selesai, aku akan ke sana. Tuan Qin, saya datang terlambat. Hingga membuat Anda terkejut. Presiden Wang memerintahkan saya untuk membantu membereskan barang-barang Anda. Baiklah, aku akan berbenah sebentar. Xiao Qin, saya bantu bereskan rumah baru. Begini, sebenarnya, rumah ini kosong. Tinggallah dengan tenang di sini. Selama apapun Anda ingin tinggal, silakan saja. Bukankah katamu rumah ini adalah milikmu? Kapanpun kamu ingin mengusirku, aku harus pergi, kan? Apa? Beraninya kamu menghina Tuan Muda kami? Hei, Duh, Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin mohon bermurah hatilah. Saya benar-benar tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Saya layak dihukum. Saya memang salah. Pukul saya saja. Mohon maafkanlah saya. Jika begitu, maka aku akan membeli tanah ini. Sekarang enyahlah kamu. Abau. Iya, Tuan. Aku akan memberimu 2 miliar. Bantulah aku membeli tanah ini. 2 miliar? 1 miliar saja sudah sangat cukup. Namun tempat ini terkenal sebagai kawasan kumuh. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak masalah. Kalau begitu, aku beri kamu 1 miliar. Beli tanah ini untukku. Hah? Kenapa? Tidak cocok? Cocok. Tentu saja sangat cocok. Tuan Muda, apapun yang Anda perintahkan akan dilakukan. Liu Shihui, aku tidak akan menikah denganmu. Berhentilah bermimpi. Gawat, mengapa Liu Shihui ada di sini? Apa yang sedang terjadi? Liu Shihui adalah tuan muda tertua dari keluarga-keluarga Liu. Di ibu kota provinsi, ia pernah datang melamar Presiden Yan. Selain adik kandung CEO Yan, seluruh orang di keluarga-keluarga Yan memaksa Presiden Yan menikah dengannya. Setelah perjuangan panjang Presiden Yan, ia baru berhasil mendapatkan satu kesempatan. Ternyata hal seperti ini bisa terjadi. Kesempatan apa? Kecuali jika dalam waktu 2 tahun, Presiden Yan bisa membuat laba perusahaan. Perusahaan farmasi Yan kami meningkat 10 kali lipat, barulah keluarganya tidak akan memaksanya lagi. Sayangnya, itu hampir merupakan sebuah tugas yang mustahil dilakukan. Keluarga tidak akan membantunya. Bahkan Liu Shihui juga menggunakan koneksinya untuk selalu menyulitkan Presiden Yan dimanapun. Tetapi Presiden Yan sangat keras kepala. Dia selalu berusaha keras dengan segala kemampuannya. Ruok Sue? Enyahlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi sana. Apa yang kamu lakukan? Yan Ruo Sue, jangan meremehkan kebaikanku. Tuan muda ini sudah lama bersabar padamu. Patuhlah. Enyah. Siapa itu? Sudah aman sekarang. Aku sudah datang. Berani-beraninya kamu merusak kesenanganku? Apa kamu tahu siapa aku? Keluarga Liu yang sangat terpandang. Bagaimana mungkin memiliki seorang bajingan sepertimu yang suka menindas wanita? Karena sudah tahu siapa aku, kenapa masih berani melawanku? Bahkan bagi keluarga Liu sekalipun, tidak berhak untuk menantangku. Liu Shihui, identitas Tuan Qin itu bukanlah seseorang yang bisa kamu sakiti. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Yan Ruok Sue, kamu sudah mulai berani sekarang. Dalam 3 hari ke depan, jika kamu tidak berhasil mendapatkan pesanan dari Presiden Ren itu, meskipun harus berakhir, habisilah dirimu di keluarga Liu. Jika bukan karena kamu menyuruh orang memutuskan rantai pendanaan perusahaanku, hingga produksi perusahaan terhenti, aku pasti sudah memberikan keuntungan 10 kali lipat. Lalu kenapa memangnya
3 hari lagi, jika kamu tidak membawa keuntungan 10 kali lipat, maka jadilah mainanku dan bersujud di bawah kakiku. Aku sangat suka melihat wajahmu yang tampak putus asa, namun tetap merasa tidak rela. Siapa bilang dia tidak bisa melakukannya? Hahaha. Aku sangat menyukai melihat raut wajahmu yang penuh keputusasaan dan tampak sangat menyedihkan ini. Ruoxue, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? 500 juta dolar. Aku akan mencari caranya. 500 juta dolar. Tanpa persetujuanku, jangankan 500 juta dolar, bahkan 5.000 dolar pun kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Anak ini, apakah simpanan barumu? Pakaian murahan, terlihat sangat miskin. Apa di kantongnya ada 500 dolar? Di dalam kartu ini ada 1 miliar dolar. Kamu pakai saja dulu ini. Hahaha. Aku tidak salah dengar, kan? Apa otakmu sudah tidak waras? 1 miliar dolar? Itu bukan 10 dolar tahu. Kinyu, aku sangat menghargai niat baikmu. Uang 500 juta dolar ini, kamu tidak perlu mengurusnya. Jangan begitu. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang 1 miliar dolar. Biarkan aku melihatnya sekali-kali. Hei, bawakan mesin pembayaran ke sini. Nak, kita lihat saja nanti. Baiklah. Kalau begitu buka lebar-lebar mata tidak bergunamu itu. Kalau tidak bisa menyerahkannya, jangan harap hari ini bisa keluar dari pintu besar ini. Aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu merangkak keluar. Lalu jika benar ada, maka kamu yang harus berguling keluar dari sini. Masuk. Tuan muda, barang yang Anda inginkan. Anak muda, Pembacaan kartu gagal. Cukup. Kinyu, kamu pergilah dulu, biar di sini aku yang urus. pergi? Mau pergi kemana? Berlutut padaku. Kartu milikku ini, mesin punyamu. Tidak bisa memprosesnya. Masih saja berakting. Jelas sekali itu cuma kartu tak berguna. Apa kau mempermainkanku? Habisi dia. Ah, benar. Aku hampir lupa. Kartu ini adalah kartu dengan saldo paling sedikit yang kupunya. Tapi hanya 500 juta dolar. Kurasa masih sangat cukup. Kinyu, sudahlah tidak apa-apa. Sejak awal ini masalahku, seharusnya tidak melibatkan dirimu. Coba pakai kartu ini lagi. Transaksi berhasil. Telah berhasil membayar 500 juta dolar. Aku berikan kamu waktu 10 detik. Cepat berguling keluar dari sini. Atau aku akan memberi Anda pelajaran. Sampai cepat pergi. Aku sepertinya baru saja mengatakan agar kamu enyah dari sini. Aku peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Uang 500 juta dolar itu, apakah benar milikmu? Aku masih belum yakin. Jangan bermain jika tidak sanggup kalah. Kamu benar-benar tidak pantas disebut pria. Kinyu, tunggu saja pembalasanku. Pergi. Apakah kamu benar-benar seorang miliarder? Aku saat ini masih belum berhasil melewati ujian. Lebih baik tetap bersikap rendah hati. Tentu saja bukan. Kartu ini juga bukan milikku. Sebenarnya, aku menjalankan perintah dari konglomerat Yusuan dan Pak Wang datang untuk membantu mendanai perusahaan kalian. Dia sebenarnya sudah lama mendengar tentang perusahaan kalian. Lagi pula, kejadian kakak Bao waktu itu juga karena menghormati Pak Wang, makanya dia turun tangan menghajar penjahat itu. Jadi begitu ceritanya. Tuan muda, apakah benar ada 1 miliar dolar di kartu bocah itu? Jumlah saldonya sudah hampir sepanjang nomor identitasku. Periksa dengan teliti. Lihat siapa sebenarnya asal-usul bocah itu. Kinyu, ayo kita menikah? Apa? Kataku, ayo kita menikah. Apa Anda sedang bercanda? Meskipun sekarang aku punya 500 juta dolar, dan dalam 3 hari ke depan, jika aku tidak bisa menghasilkan 10 kali lipat keuntungannya, maka aku harus menikah dengan Liu Shihui. Sekarang sepertinya hanya jika aku sudah menikah saja, dia baru mau melepaskanku. Apakah kamu bersedia? Nona Yan, saya bukan tipe orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku mengerti. Tentu saja Anda bukan orang seperti itu. Karena itulah, aku memikirkannya baik-baik.
Aku tidak akan memanfaatkan Anda begitu saja. Jika Anda menikahiku, perusahaan kita nantinya akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Bahkan aku pun akan menjadi milik Anda. Ruoxue, wanita yang hebat seperti Anda, bersedia menikah denganku, adalah suatu kehormatan bagi saya, Qin Yu. Hanya saja, saya merasa pernikahan seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai dan saling setara. Jika Anda hanya ingin menjauh dari Liu Shihui, saya punya cara yang lebih baik lagi untuk membantu Anda. Hanya ada mie di rumah. Kuharap kamu tidak keberatan. Aromanya harum sekali. Ternyata kamu bisa memasak. Selama putriku sakit beberapa tahun ini, untuk menghemat uang, aku selalu memasak sendiri. Anda benar-benar pria yang penuh kejutan. Masakan Anda ternyata sangat enak. Apa gunanya laki-laki hanya bisa memasak? Jika tidak bisa menghasilkan uang, tetap saja akan menjadi sampah tak berguna. Siapa yang mengatakannya? Menghasilkan uang tidak pernah menjadi tolak ukur untuk menilai seseorang. Kamu benar-benar orang yang berbeda. Oh iya, tadi kamu bilang ada cara lain untuk membantuku. Cara apa itu? Bukannya kamu bilang ingin mendapatkan pesanan dari Presiden Ren? Apa ada masalah dengan pesanan ini? Awalnya aku sudah mulai memprosesnya. Sayangnya putra dari Presiden Ren jatuh sakit. Seluruh perhatiannya tercurah pada putranya. Jadi tidak ada cara untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Aku mengerti masalah ini. Serahkan saja padaku. Anda sudah banyak membantu saya. Dengan modal 500 juta dolar itu, perusahaan seharusnya bisa segera berjalan normal kembali. Bahkan jika aku membantumu lebih banyak lagi. Dalam hatiku, semua itu tidak sebanding dengan ketulusan yang kamu berikan padaku dulu. Presiden Ren adalah klien yang sedang aku dekati. Dia sangat penting bagiku. Putranya sedang sakit. Jika Anda bisa membantunya, itu sama saja dengan membantu saya mendapatkan pesanan senilai 1 juta dolar. Tenang saja, ada aku di sini. Bos Ren, kondisi fisik putra Anda cukup baik. Anda tidak perlu khawatir. Saya menjamin dalam waktu 2 tahun penyakitnya tidak akan memburuk. Selama kurun waktu tersebut, saya juga akan berusaha semaksimal mungkin mencari dokter. Baiklah. Terima kasih banyak, Dr. Liu. Liang, kamu tidak akan kenapa-napa. Walaupun ayah harus kehilangan harta sekalipun, ayah akan tetap menyembuhkanmu. Ayah, aku percaya padamu. Bos Ren, Presiden Yan, suasana hatiku sedang buruk belakangan ini. Masalah kerja sama kita bicarakan lagi nanti. Bos Ren, Anda salah paham. Saya datang hari ini bukan untuk membahas kerjasama. Saya telah mencari seorang... Anak kecil ini sedang dalam bahaya kritis, harus segera ditangani. Presiden Yan, siapa ini? Yan Ruoxue, dari mana kamu mendapatkan Pak Tua ini? Untuk bicara sembarangan di sini. Begitu buka mulut, langsung bilang anak Bos Ren akan tiada. Presiden Yan, beraninya kamu membawa orang untuk mengancamku. Jika aku tidak bekerja sama denganmu, maka anakku akan berada dalam bahaya maut. Apa itu maksudmu? Bos Ren, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Kamu benar-benar seperti benalu yang mengganggu. Kenapa kamu ada di mana-mana? Liu Shihui, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan? Tentu saja untuk membantu menyelesaikan masalah Bos Ren. Izinkan aku memperkenalkannya. Beliau adalah Dr. Liu, seorang tabib suci. Aku, keluarga Liu, mengeluarkan biaya besar untuk menjadikannya dokter pribadi keluarga Liu kami. Hari ini datang untuk memeriksa anak Bos Ren, demi sebuah solidaritas antar kawan. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda Liu. Yan Ruoxue, kamu sengaja membawa barang seperti ini untuk membuatku marah. Kamu melakukannya dengan sengaja. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanyalah seorang si miskin yang tidak berguna. Kartu itu juga. Pasti sudah kamu siapkan sebelumnya, kan? Bos Ren, jangan dengarkan bicaranya yang omong kosong. Ini adalah tunangan saya, Qin Yu. Dia bilang orang tua ini bisa menyembuhkan penyakit putra Anda. Karena itu, saya membawa mereka ke sini. Aku tidak bercanda. Anak ini sebentar lagi berada dalam kondisi kritis. Harus segera ditangani. 20 menit lagi. Penyakitnya akan kambuh. Kondisi Tuan Muda Ren sangat stabil. Dia hanya mengidap penyakit keturunan bawaan lahir. Dan saat ini, baru gejala ringan. Kamu beraninya bilang nyawanya dalam bahaya? Tua bangka. Kamu kemari hanya untuk cari masalah, ya? Aku tidak bilang karena penyakit keturunan. Maksudku, anak kecil ini sedang keracunan. Apa maksudmu? Maksudmu rumah sakit kami meracuni pasien kami sendiri? Beberapa makanan tidak bisa dicampur, mungkin awalnya tidak beracun. Tapi jika dimakan bersamaan, bisa sangat berbahaya. Omong kosong. Menu makanan di rumah sakit swasta kami, mana mungkin melakukan kesalahan amatir seperti itu? Bos Ren, Anda sungguh ingin mendengar omong kosong mereka ini? Anda tidak mempercayai saya lagi? Kalau begitu, biarkan si tua ini yang mengobati, berhasil atau malah celaka nantinya sudah bukan tanggung jawab saya. Bagaimana? Tuan Muda Liu, bukan begitu maksud saya. Presiden Yan, suruh kedua pengikutmu ini.
Segera angkat kaki. Omong kosong. Menu makanan di rumah sakit swasta kami tidak mungkin akan membuat kesalahan sekonyol itu. Bos Ren, kamu lebih memilih mendengar dua orang ini bicara omong kosong ya? Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu biarkan Pak Tua ini yang mengobatinya. Hasilnya membaik atau memburuk nanti, bukan urusanku lagi. Benar? Kan? Tuan Muda Liu, saya tidak bermaksud begitu. Presiden Yan, buat kedua anjingmu ini segera menghilang. Qin Yu, Tuan Hua, kalian berdua pulanglah dulu. Aku ingin bicara satu hal lagi. Begitu virusnya beraksi, segera tusuk ibu jari kanan anak itu untuk mengeluarkan darah, serta berikan 1 ons darah ayam. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawanya. Sampah. Lihat dulu bagaimana rupa dirimu. Ingin merebut wanita dariku? Tunggu saja saat kehancuranmu. Bos Ren, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tuan Hua tidak pandai bicara, dia tidak berniat jahat. Presiden Yan, meskipun kamu mencari bantuan, carilah orang yang lebih terpercaya. Membawa orang seperti itu ke sini hanya akan membawakanmu masalah yang lebih besar. Baik, apa yang Anda katakan benar, Bos Ren? Ayah, aku sangat menderita. Liang, kamu kenapa? Liang, kamu kenapa? Liang, Dr. Liu, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dr. Liu, cepat selamatkan anakku. Jika terjadi hal buruk padanya, rumah sakit kalian tidak usah buka lagi. Kenapa kamu diam saja? Cepat tolong dia. Bagaimana bisa seperti ini? Tadi dia baik-baik saja. Apa benar liang-liang keracunan? Bagaimana kalau kita coba cara yang dikatakan Tuan Hua tadi? Baik, apa yang dikatakannya tadi? Tusuk jempol tangan kanan liang-liang dan berikan 1 ons darah ayam. Cepat keluarkan darah anakku. Sudah baik kan? Dia sudah baik kan? Sepertinya liang-liang benar-benar keracunan. Dr. Liu, kantin rumah sakit Anda beraninya memberikan racun? Tidak mungkin. Rumah sakit kami tidak akan pernah melakukan itu. Dari mana sup ular ini berasal? Sup ular? Ini dibuat oleh istri saya untuk anak kami, untuk menambah staminanya. Kenapa? Saya tahu sekarang, masalahnya ada pada sup ular ini. Menu kantin rumah sakit kami hari ini ada lobak putih. Kedua makanan ini sebenarnya tidak beracun. Tetapi jika dimakan bersamaan, maka bisa berakibat fatal. Haha, Tuan Tua tadi, begitu dia masuk, langsung menemukan inti masalahnya. Semua yang dia katakan benar. Apa yang dikatakannya benar. Tak disangka, ternyata sup ular yang saya bawa nyaris membuat putra saya tiada. Presiden Yan, tolong sampaikan rasa terima kasih saya pada Tuan Qin. Lalu mengenai urusan kerjasama sesuai persyaratan yang kalian ajukan sebelumnya, beberapa hari lagi kontraknya akan kita tanda tangani. Saat itu tolong aja juga Tuan Qin dan Tuan Hua. Mereka adalah penyelamat putra saya. Saya harus meminta maaf langsung dan berterima kasih secara tulus. Baik. Mereka adalah penyelamat nyawa putraku. Aku harus meminta maaf secara langsung. Baiklah. Papa, Nua-Nua rindu Papa. Papa, aku sangat merindukanmu. Tuan Muda, selamat atas kesembuhan Anda, Nona. Ini berkat dirimu dan tabib ajaib Hua. Tuan Muda Qin, Anda terlalu berlebihan memuji saya. Papa, bukankah Papa bilang jika Nua-Nua sembuh, maka bisa bertemu dengan Mama? Nua-Nua anak baik. Papa ajak kamu makan makanan enak dulu, bagaimana? Aku tidak mau. Jadilah anak penurut. Aku tidak mau. Ayo pergi, Papa akan membelikanmu makanan enak. Tidak mau. Aku tidak mau. Bagaimana kalau begini? Hari ini, Papa berjanji padamu, apapun yang kamu inginkan, semuanya akan Papa belikan. Aku tidak mau. Sudah aku bilang aku tidak mau. Aku ingin bertemu Mama. Kalau begitu Papa minta Mama tunggu di luar, bagaimana? Baiklah kalau begitu. Ayo, pakai bajumu dulu. Masalahnya sudah selesai. Presiden Ren berjanji padaku, dia akan tanda tangan kontrak denganku besok. Kamu tidak tahu bagaimana ekspresi Liu Shihui saat itu. Papa, apakah ini Mama baru? Hah? Ini sebenarnya ini? Anak pintar.
Tebakanmu sangat tepat. Kamu bisa memanggilku Kakak Yan. Ayo, kakak akan mengajakmu makan enak. Lepaskan aku. Sebenarnya kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Aku peringatkan kalian, pacarku itu adalah Zhao Geng dari keluarga Zhao. Suyan, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kau sebenarnya ingin menjadi seorang wanita yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Zhao Gang? Jika kau mau, bawakan putrimu ke sini dan gunakan keselamatannya sebagai pengganti. Pikirkan baik-baik. Apa yang akan kau lakukan? Kau harus menepati janjimu. Mama, Mama, Papa, lihat, Mama pulang menemuiku. Mama, apakah Mama datang untuk menjenguk Nuo-Nuo? Untuk apa dia datang ke sini? Apa yang dia lakukan di sini? Mengapa kamu datang? Dengar bicaramu itu, pernah menjadi suami istri berarti tetap ada perasaan, meskipun kita sudah bercerai, tidak bisakah aku menjengukmu dan putri kita? Nuo-Nuo masih di sini. Jika ada urusan, mari bicarakan di dalam saja. Nuo-Nuo, bisakah kamu kembali ke kamarmu dulu? Iya. Wah, kamu sudah tinggal di villa besar ya? Rumah ini milik orang lain. Masih saja ingin bersembunyi dariku. Sebenarnya kamu ada perlu apa atau tidak? Jika tidak ada urusan, pergilah. Suamiku, apa maksud ucapanmu itu? Kau panggil aku apa? Kita sudah bercerai. Suamimu sekarang adalah Zhao Gang. Apa kamu benar-benar mengira aku mencintai orang lain? Sebenarnya di dalam hatiku orang yang kucintai selamanya hanyalah dirimu. Alasan aku bersama dengan orang lain, itu semua hanyalah demi mendapatkan uang dari Zhao Geng, demi mengobati penyakit Nuo-Nuo kita. Alasan aku bersama dengan orang lain, itu semua demi mendapatkan uang dari Zhao Geng untuk membiayai pengobatan Nuo-Nuo kita. Suamiku, kamu tidak tahu betapa keras usahaku melakukan ini demi kebaikan kita. Waktu itu, pabrik keluarga kita bangkrut, kamu terpaksa menjual pabrik itu, kita kehilangan segalanya, aku merasa sangat kasihan padamu. Alasan kenapa aku bersama Zhao Geng, dan setiap hari memaksakan senyum di depannya, itu semua hanya demi pengobatan Nuo-Nuo. Kamu tidak tahu bagaimana beratnya hari-hari yang harus aku lalui. Hari itu di rumah sakit, kamu dan Zhao Gang meminta uang tunjangan padaku. Apa kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Itu semua karena dia memaksaku. Demi mendapatkan kepercayaannya, aku terpaksa melakukan apa yang dia katakan. Lalu setelah itu, kalian mencari orang untuk menghabisiku. Karena aku begitu mencintaimu, makanya aku sangat membencimu. Saat aku melihatmu dengan wanita lain sedang bermesraan, aku merasa cemburu. Aku meminta Zhao Geng mencari orang untuk memberimu pelajaran. Tapi itu semua karena aku membencimu. Membenciku? Atas dasar apa kamu membenciku? Membenciku? Apa hakmu membenciku? Aku membencimu. Aku membenci semua yang kau lakukan padaku dulu. Janji setia kita semua itu palsu. Kamu membohongiku. Dasar pria tak punya hati. Aku menahan semua penghinaan ini. Aku bersama Zhao Geng. Setiap hari aku harus memaksakan senyum demi mengobati Nuo-Nuo. Tapi kamu justru sebaliknya. Kamu bersama wanita lain, bersenang-senang, dan bermain perempuan setiap hari. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Dasar kamu Qin Yu. Kamu benar-benar pria sampah. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Kamu... Cukup. Jangan menangis lagi. Sayang, kamu masih mencintaiku, kan? Hubunganmu dengan wanita itu hanya sandiwara semata, semuanya palsu, kan? Sayang, ayo kita berbaikan kembali. Sayang.
Cepat katakan padaku, apakah kamu mengambil banyak uang dari Zhao Gang itu? Cepat berikan padaku. Cepat katakan padaku, bukankah kamu mengambil banyak uang dari Zhao Gang? Cepat berikan padaku. Ada apa? Bukannya kamu mendekati Zhao Gang hanya untuk mengumpulkan uang? Biaya pengobatan Nuo-Nuo? Mana uangnya? Apa kamu tidak punya uang? Lagi pula penyakit Nuo-Nuo kita, bukankah sudah sembuh? Belum sembuh. Itu hanya karena dia sedang mengonsumsi obat khusus sekarang, makanya kondisinya membaik. Untuk bisa sembuh total, masih butuh uang dalam jumlah besar. Sayang, ternyata aku salah menyalahkanmu. Ternyata kamu selama ini demi putri kita, sampai rela menderita dalam diam. Semua uang hasil kerja kerasku sudah habis tak tersisa. Apakah Nuo-Nuo bisa sembuh total nantinya? Sekarang bergantung padamu. Maksudnya? Mana uangnya? Apa maksudmu? Uang hasil kerja keras apa? Apa maksud ucapanmu itu? Dengar, demi mengumpulkan uang, aku mengabdikan diri pada orang lain, yaitu nona muda dari keluarga-keluarga Yan. Aku berpura-pura menjadi pacarnya, bahkan menjadi suami yang tinggal di rumah istrinya. View, mobil mewah, dan villa ini sebenarnya semuanya adalah miliknya. Aku hanyalah seorang sopir saja. Lalu, bagaimana dengan kakak bau hari itu? Kurasa itu juga karena menghormati keluarga Yan. Bagaimanapun juga, keluarga-keluarga Yan adalah keluarga besar di kota Yun. Kinyu, apa kamu sedang membohongiku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Mana uang yang kamu ambil dari Zhao Gang? Cepat berikan padaku. Apa yang kau bicarakan? Hah? Ternyata kamu ini cuma orang miskin dan juga orang tak tahu malu yang cuma bisa menumpang hidup, dan parahnya lagi kamu ini palsu. Cuy. Suyan, ternyata kamu masih saja sangat keterlaluan. Sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi di sini. Mengenai uang itu, aku tidak akan memberikannya padamu, tapi Nuo-Nuo hari ini harus kubawa pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Kalau Nuo-Nuo bersamamu, mana mungkin ada masa depan yang baik? Seorang ahli sudah memberitahuku, asalkan aku membawa Nuo-Nuo ke sana, dia sudah berjanji akan mengobati penyakit Nuo-Nuo. Aku rasa mengobati penyakit itu cuma alasan. Kamu sebenarnya berniat menjual anak kita, kan? Dasar kamu pria tidak berguna. Apa yang kamu tahu tentang ini? Intinya, aku tidak akan mungkin membiarkanmu membawa pergi Nuo-Nuo. Hahaha. Sayangnya, hal ini bukan kamu yang menentukan. Lebih baik kamu coba lihat ke atas. Nuo-Nuo sekarang sudah pergi ke mana? Nuo-Nuo. Nuo-Nuo. Suyan, sungguh tega hatimu. Nuo-Nuo dibawa pergi oleh orang-orang Suyan. Cepat periksa untukku. Aku harus menemukan Nuo-Nuo. Baik, Tuan. Iya, tentu saja. Segala sesuatu yang Anda perintahkan, sudah aku selesaikan semuanya. Semuanya berhasil aku tangani dengan baik. Tenang saja. Wanita kejam. Dasar kau wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memukulku. Liu Shihui, aku berikan kamu kesempatan terakhir. Liu Shihui, apa sebenarnya tujuanmu membawa pergi Nuo-Nuo? Apa yang dilakukan oleh Tuan Muda Liu? Mana mungkin aku tahu. Jangan merusak urusanku. Aku sudah memperingatmu. Tuan Liu sudah berjanji kepadaku, selama aku membawa Nuo-Nuo ke sana, dia akan membuat keluarga-keluarga Su kita menjadi keluarga yang bahkan tidak bisa digapai oleh Zhao Gang sekalipun. Selama ada aku, itu hanya akan menjadi angan-angan. Tuan Muda, saya sudah menemukan Nona Muda. Dia dibawa oleh anak buah Liu Shihui ke pabrik tua yang ada di selatan kota. Aku akan segera sampai. Tuan Muda, saya sudah mengirim orang untuk mengepung area sekitarnya. Nuo-Nuo masih berada di tangan mereka. Jangan bertindak gegabah dulu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu siapa orang yang paling dipedulikan oleh Liu Shihui? Kabarnya, ayah dari Liu Shihui, Liu Anjiang, memiliki seorang anak haram. Tetapi tidak tahu mengapa, Liu Shihui ini sangat melindungi adik tirinya itu, layaknya anak kandungnya sendiri. Dahulu ada seorang pemuda kaya dari 4 keluarga besar, hanya karena menghina adiknya, kakinya langsung dipatahkan. Waktu itu kejadian ini menjadi masalah yang cukup besar. Keluarga Liu juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk meredam masalah ini, Di mana adiknya itu sekarang? Bawa dia kemari.
Saya mengerti, tapi ini butuh waktu. Lakukan tugasmu dulu, aku yang akan menanganinya. Liu Shihui, di mana putriku? Begitu cepat kamu panik, aku akan mengirimimu sebuah video. Lihatlah sendiri. Ayo, gadis kecil, katakan sesuatu pada ayahmu. Katakan sesuatu. Sialan tidak mau bicara juga, ha? Jangan menangis. Diam, jangan menangis. Kurang ajar. Cepat berhenti. Jangan bertindak gegabah. Asal jangan sakiti anak itu. Kita bisa membicarakannya baik-baik. Kuberikan waktu 20 menit. Pergilah ke sana dan buat perhitungan. Kamu. Jangan salahkan aku. Salahkan saja kakakmu itu. Aku sudah sampai. Sudah terlihat? Ayah, Tuan Muda, apakah Anda bisa melihatnya dengan jelas? Sangat jelas. Habisi dia, aku ingin melihatnya sendiri saat dia tiada. Semakin menderita dia, semakin baik. Tenang saja, Tuan Muda. Hari ini dia tidak akan bisa selamat. Jangan bergerak. ayah, cepatlah pergi. Mereka berdua ingin mencelakaimu. Jangan pedulikan aku. Jangan bicara. Jangan bergerak. Diam. Nuo. Liu Shihui, dasar kamu brengsek, apa sebenarnya maumu? Lepaskan aku. Aku jamin, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, Qin Yu akan membuat perhitungan denganmu. Ajal sudah di depan mata, masih saja mengharapkan Qin Yu. Lihatlah dirimu sendiri, lihatlah pemuda ini, betapa tidak berdayanya dia sekarang, sungguh menyedihkan. Ruok Sue, mulai sekarang, jangan lagi mengharapkan orang bermarga Qin ini, putrinya, sekarang ada di tangan anak buahku. Bagaimana aku ingin dia tiada, maka begitulah dia akan berakhir. Chu Xiao, beri dia sebilah pisau, biarkan dia sendiri yang memotong urat kakinya, dan kemudian buat matanya buta. Liu Shihui, dasar bajingan, kamu tidak punya hati nurani. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan aku? Lepaskan Qin Yu dan Nuo. Aku akan turuti semua maumu. Aku akan setuju melakukan apapun. Apakah itu cukup? Sudah terlambat. Memangnya aku masih butuh persetujuanmu? Sekarang kamu adalah milik Tuan Muda. Lakukan. Baik, Tuan Muda. Putuskan urat kakimu sendiri, lalu buat matamu buta. Jika tidak ingin putrimu tiada, cepat lakukan. Papa, cepat pergi. Mereka berdua ingin menyakitimu. Cepat. Jangan bicara. Jangan pedulikan aku. Sayang, jangan takut. Papa tidak akan kenapa-kenapa. Dan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Nuo. Setelah Papa menghabisi para penjahat ini, Papa akan membawa Nuo pulang. Masih ingin pulang? Lakukan saja apa yang kukatakan. Mungkin kami akan melepaskan putrimu. Walaupun menghabisimu seperti ini, sangat disayangkan bagiku, tapi Tuan Muda menyukainya. Sepertinya hari ini aku tidak punya kesempatan untuk bertindak. Kalian berusaha keras memancingku ke sini. Apa hanya demi membuatku mengakhiri hidupku sendiri? Bukankah itu sangat tidak membosankan? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberi kalian satu kesempatan untuk menyerang. Potong urat kakimu sekarang. Apa kamu tidak dengar? Apa kamu benar-benar ingin putrimu tiada? Qing Niao. Siap, bos. Siapa itu? Apa kalian tidak mengenalnya? Jika kalian tidak mengenalnya, lalu apakah Tuan Muda di belakang kalian itu juga tidak mengenalnya? Itu Xiang. Chu Xiao, lepaskan putri Qin Yu. Lepaskan dia. Liu Shihui, aku tahu itu kamu. Lihatlah baik-baik. Bukankah ini adik laki-laki yang paling kamu sayangi? Kamu pikir hanya kamu saja yang bisa menyandera orang. Suruh anjing-anjingmu itu melepaskan putriku. Atau jika tidak, aku akan menghabisi adikmu. Sialan, bagaimana dia bisa menemukan Xiang? Chu Xiao, itu Xiang. Lepaskan putri Qin Yu. Lepaskan sekarang juga. Kita tidak boleh membiarkan Xiang mengalami lecet sedikit pun. Kalian mengerti? Berhenti bermain-main. Semuanya. Biarkan Chu Xiao pergi. Kita akan memberinya perhitungan nanti. Kita habisi si Qin Yu itu nanti.
Lepaskan tawanan. Dimengerti, Tuan Muda. Kinyu, masalah ini seharusnya tidak melibatkan keluarga. Kami akan melepaskan putrimu, dan kamu juga harus menyerahkan Tuan Muda kami. Bagaimana menurutmu? Ternyata kamu masih mengerti bahwa masalah tak harus melibatkan keluarga. Baiklah, ayo kita tukar sanderanya. Kamu lepaskan putriku terlebih dahulu. Lepaskan Tuan Muda kami dulu. Sudah kukatakan, lepaskan putriku terlebih dahulu. Lepaskan. Tapi, lepaskan putrinya dulu. Dia menjadikan Tuan Muda sebagai sandera. Kita benar-benar sedang terjepit. Dengan begitu, kita tidak bisa menyentuhnya. Itu siang-siang. Nyawa siang-siang lebih berharga dari apapun. Paling parah hari ini, biarkan saja dia pergi. Bukankah ada Chu Xiong di sini? Lain kali, biarkan Chu Xiong pergi untuk menghabisi Qin Yu itu. Dimengerti, Tuan Muda. Marga Qin, kau hebat juga. Ayah, Lepaskan. ayah, Kamu tidak apa-apa. Sangat bodoh. Qin Yu, kamu sepertinya mulai terlalu sombong. Adik, silakan laksanakan. Anak muda, apa kamu benar-benar mengira bahwa tanpa adanya sandera, kami tidak bisa lagi menghadapi Muha? Kamu benar-benar sangat bodoh. Malah benar-benar melepaskan Tuan Muda Siang. Sekarang, kamu boleh memeluk putrimu dan bersiaplah untuk tiada. Sayang, ingatlah, di dunia ini ada banyak orang jahat. Oleh karena itu, ayah harus menghabisi mereka. Jangan takut ya. ya, ayah, harus hati-hati. Baiklah. Tapi kamu harus berjanji pada ayah untuk tutup mata dengan manis. Oke? Wah, keluarga yang sangat harmonis ya. Sebentar lagi, kamu juga akan menutup matamu. Qin Yu, terlebih lagi, tutup mata untuk selama-lamanya. Apa ada yang salah dengan lehermu? Bocah, apa kamu bosan hidup? Hahaha. Pukul dia. Hajar dia habis-habisan. Pengawal naga. Kalian semua benar-benar sampah tak berguna. Bocah, kalau berani, coba buat perhitungan denganku. Anak muda, jika berani, cepat habisi aku. Kamu suka sekali mematahkan leher orang ya? Biar aku bantu. Adik, kamu sudah menghabisi Asyong. Aku akan membalasmu. Aku akan membalasmu. Sudah banyak orang yang ingin mencelakaiku. Memangnya kamu siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu membantu sampah ini? Kamu itu sedang cari masalah dengan keluarga Liu. Aku siapa? Kamu tidak layak mengetahuinya. Liu Shihui. Apa kamu dengar dengan jelas? Liu Shihui. Apa kamu sudah dengar dengan jelas? Qin Yu, jangan sombong di hadapanku. Memangnya kenapa kalau kamu memanggil orang? Kamu tetap saja tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, kan? Ruoxue sekarang ada di tanganku. Kalau aku tidak bisa menghabisimu, memangnya aku tidak bisa melenyapkan Ruoxue? Binatang, apa yang sudah kamu lakukan pada Yan Ruoxue? Kamu brengsek. Kamu sudah gila. Mau menyelamatkannya, ha? Kemarilah. Habisi aku kalau berani. Kamu di mana? Katakan. Mana mungkin aku memberitahumu? Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, kamu tidak akan bisa melindungi Ruoxue lagi. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuhnya, akan kubuat kamu menderita selamanya. Hahaha. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu di mana Liu Shihui berada? Beritahu aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu memohon untuk dihabisi, tapi aku tidak akan membiarkannya. Duduk. Jangan macam-macam denganku. Diam dan menurut. Apa yang ingin kamu lakukan?
Ruosue, malam ini kamu akan menjadi milikku. Lebih baik turuti saja keinginanku. Ruosue. Dengar, berteriaklah sepuasmu. Bahkan sampai suaramu habis pun, tak akan ada yang bisa menolongmu. Ada orang di sana. Tolong, ada orang di sini. Kakek? Kenapa jam segini kakek menelponku? Kamu ada di mana? Tabib sakti yang kamu cari, sudah aku temukan. Aku akan segera membawanya padamu. Tapi kakek, ini sudah jam 4 pagi. Kenapa tiba-tiba sekali? Jangan banyak bicara. Cepat beritahu di mana posisimu. Waktu sang tabib sangat terbatas. Jangan buang-buang waktu. Baiklah. Jalan Liu nomor 30. Ruoxue. Malam ini juga, kamu akan menjadi milikku. Apa yang Tuan perintahkan, sudah saya sampaikan. Tolong ampuni saya. Cucumu itu benar-benar cari masalah. Dia berani menyentuh pewaris dari konglomerat Yuxuan kami. Ruoxue. 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 Kamu sungguh cantik sekali. Malam ini, kamu akan menjadi milikku. Liu Shihui, hawa nafsu hanya akan membawamu ke jurang kehancuran. Apa kamu tidak takut Qin Yu akan menghabisimu? Aku bersumpah, jika kamu berani menyentuhku, Qin Yu pasti akan membuat nasibmu berakhir sangat tragis. Kamu itu tuan muda keluarga Liu, orang kaya dan berkuasa, yang sama sekali tidak kekurangan wanita. Kehilangan nyawamu hanya demi aku. Apa itu sepadan? Ruoxue sayang, kamu tidak tahu, wanita manapun yang aku inginkan harus menjadi milikku. Qin Yu, dia memang punya sedikit kekuasaan. Tapi memangnya, apa yang bisa dia lakukan? Saat dia tiba nanti, aku sudah selesai bermain-main denganmu. Bahkan jika dia memberiku hukuman mati, memangnya kenapa? Ruoxue, aku ingin dia merasa menyesal dan membuatnya menderita. Ada satu hal lagi. Sebentar lagi, seorang tabib dewa yang tiada tandingannya akan datang mengobatiku. Begitu aku sembuh, tuan muda ini akan benar-benar bermain denganmu. Sejujurnya, aku benar-benar berharap brengsek itu bisa menemukan tempat ini. Aku sebenarnya cukup berharap brengsek itu benar-benar datang ke sini. Liu Shihui, dasar kamu hewan. Jika kamu berani melukai Qin Yu, aku tidak akan pernah membiarkanmu tenang. Ruoxue, setelah kamu menjadi wanitaku, tentu saja kamu akan bersedia. Ikuti saja keinginanku. Ruoxue. Ruoxue. Enyahlah. Kakek, kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Kakek. Kakek, kamu. Kenapa kamu memukulku? Kakek, kamu. Kenapa kakek memukulku? Kamu masih berani bertanya kenapa? Kenapa kamu berani menahan istrinya Tuan Qin? Kamu sudah gila. Dan juga, bagaimana kondisi keluarga Tuan Qin? Di mana putrinya Tuan Qin? Tuan Qin? Qin Yu? Bukan. Tapi si Qin Yu yang pecundang itu, apa hubungannya dengan kakek? Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang kamu lukai adalah pewaris dari konglomerat Yuxuan? Aku sepenuh hati ingin membuatmu menjadi orang sukses, tapi kamu malah di belakangku melakukan hal-hal yang lebih rendah dari sampah ini. Apa katamu? Mama, maksudmu, pewaris dari grup perusahaan itu adalah Qin Yu? Memangnya, menurutmu siapa lagi? Apakah kamu juga menahan putri Tuan Qin? Sudah. Diselamatkan oleh Qin Yu. Enyahlah. Jika masih ingin tetap hidup, maka pergilah sejauh mungkin. Keluar dari kota Yun.
Enyah dari Provinsi Jiang. Sekarang juga. Cepat. Kinyu, Ruok Sue. Kak Shue, Apa kamu baik-baik saja? Liu Shihui, apa dia melakukan sesuatu padamu? tidak. Liu Shihui cacat sejak lahir. Dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai pria. Jika tidak, Maafkan aku gagal melindungi kalian. Di mana Liu Shihui? Jangan berlutut lagi. Aku tidak sudi menerima permintaan maafmu. Aku hanya tanya satu hal padamu. Di mana Liu Shihui sekarang? Di mana Liu Shihui berada? Aku sudah membiarkannya pergi. Tuan Qin, aku tahu. Jika kamu bertemu dengannya lagi, pasti kamu akan menghabisinya. Namun bagaimanapun juga, dia adalah cucuku. Tuan Qin, aku sudah mewakilimu untuk memberinya pelajaran yang sangat keras. Kami dari keluarga Liu juga bersedia mengeluarkan banyak uang untuk memberi Anda ganti rugi. Tolong lihatlah keadaan Yan Ruoshue dan putrimu, yang akhirnya selamat dari bahaya. Demi rasa hormat padaku yang sudah tua ini, ampunilah cucuku, ampunilah nyawanya. Aku rela membuang harga diriku. Dengan wajah tua ini, aku memohon padamu. Shihui, sejak kecil memiliki kekurangan fisik, karena itulah sifatnya menjadi agak ekstrem. Dia juga anak yang malang. Kali ini hanyalah emosi sesaat. Tuan Qin, bisakah kamu tidak bertindak terlalu kejam? Dia malang? Orang-orang yang telah dicelakainya, siapa yang tidak lebih malang darinya? Kekurangan fisik? Apakah itu alasan baginya untuk berbuat keji dan melakukan segala cara yang kotor? Lebih baik kamu berdoa saja, supaya aku tidak bertemu dengannya lagi. Jika tidak, aku pasti akan menghabisinya. Cacat fisik. Apa ini alasan baginya untuk kehilangan rasa kemanusiaan dan menghalalkan segala cara? Benarkah? Lebih baik kamu berdoa saja, semoga dia tidak pernah lagi bertemu denganku. Jika tidak, aku pasti akan menghabisinya. Nuo, ayo makan yang banyak. Terima kasih, Ibu. Ada apa? Ada orang datang. Aku akan pergi memeriksanya. Kenapa kalian masih berani datang ke sini? Sayang, aku mohon maafkanlah aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon lepaskanlah keluarga Su kami. Tuan Qin, saya mohon ampuni saya. Sebelumnya ini semua karena Suyan, wanita tak tahu malu ini. Dialah yang menggoda saya lebih dulu. Aku beri kalian waktu 3 detik. Keluar dari sini. Ibu. Sayang, Nuo, sayang, ini Bu. Ibu sangat merindukanmu. Cepat katakan pada ayah. Keluarga kita hiduplah bersama kembali. Bagaimana? Mari kita kembali menjadi satu keluarga lagi. Maukah kamu, sayang? Cepat katakan pada ayah bahwa keluarga kita akan hidup bahagia bersama, ya. Kita akan kembali menjadi satu keluarga. Bagaimana, sayang? Kamu bukan ibuku, kamu orang jahat. Kamu sudah dengar sendiri. Sekarang pergi dari sini. Dasar anak haram. Aku ini ibu kandungmu. Beraninya kamu bersikap seperti ini padaku. Kamu sama saja seperti ayahmu itu, hanya sama tidak berguna. Suyan, aku berikan kamu kesempatan terakhir. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapan kami bertiga. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita bahkan lebih rendah dari pengemis. Kamu juga, pergi sana. Oh, aku pergi. Ayo kita makan. Selamat datang para tamu undangan. Di acara konglomerat Yuxuan kami, upacara suksesi presiden baru. Apakah ini Kinyu? Ternyata dia memang sangat tampan dan berwibawa. Benar sekali. Aku dengar Tuan Muda Qin ini memiliki visi investasi yang sangat luar biasa. Setelah mewarisi harta dari mendiang presiden tua, dia menghabiskan $1 miliar untuk membeli kawasan kumuh di barat kota, lalu menghabiskan $500 juta lagi untuk berinvestasi di perusahaan nona besar keluarga Yan, dan terakhir dia mendonasikan sisa uangnya ke Yayasan Love Foundation. Ternyata tanah di barat kota itu ada di tangannya. Tanah itu nilainya sekarang sudah melonjak naik lebih dari 2 kali lipat. Perusahaan nona Yan juga sudah sukses melantai di bursa saham, dan seketika menjadi elit baru di kota Yu. Tuan Qin benar-benar punya pandangan yang tajam. Tapi soal $500 juta itu,
Mengapa dia mendonasikan semuanya? Kudengar itu dilakukan untuk membalas budi kepada tabib ajaib Hua yang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Hei, apa yang sedang dicari oleh Tuan Qin itu? Qin Yu? Oh Qin Yu? Hari ini seharusnya menjadi hari paling membahagiakan untukmu. Biarkan aku memberimu sebuah hadiah. Sial, keadaannya tidak menguntungkan. Liu Shihui, kamu mau lari kemana lagi? Sialan, aku akan buat perhitungan denganmu. Diam. Hah? Bukankah ini Liu Shihui yang menghilang? Tuan Muda Liu itu? Apa maksudmu Tuan Muda Liu? Karena sudah menyinggung konglomerat Yuxuan, dia, keluarga Liu, sekarang tidak lebih dari tumpukan sampah, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya lagi. Liu Shihui, akhirnya kamu berhenti, bersembunyi juga. Qin Yu, tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Hari ini, sebenarnya saya datang hari ini untuk memberimu ucapan selamat. Ucapan selamat? Dengan apa kamu akan memberi selamat? Tentu saja dengan menghabisi nyawamu. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Apa kamu mencari benda ini? Bahan peledakku. Bagaimana bisa kalian menemukannya? Liu Shihui, kamu sudah melakukan banyak kejahatan dan masih belum bertaubat. Hari ini, saya mewakili semua korban untuk memberikan hukuman padamu. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Bawa dia untuk dihukum. Qin Yu, saya tahu saya salah. Qin Yu, tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Qin Yu. Terima kasih kepada semua tamu karena telah menghadiri perayaan hari ini. Hari ini, saya memiliki dua hal yang ingin diumumkan kepada kalian semua. Hal pertama, saya, konglomerat Yuxuan, akan mendirikan yayasan Yuxuan yang dikhususkan untuk pasien sakit parah agar mendapatkan perawatan dan bantuan. Hal kedua, aku ingin melamar wanita paling baik hati di dunia ini. Ruo Sue, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia.